Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kita yang pada hari ini mengumpulkan kita kembali di tempat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, membawa korban syukur kita, karena Ia Allah yang baik, yang layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Allah atas kemurahan, atas anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Ini kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu, membawa doa syukur kami, sebab kami hendak memuji Allah kami, memuji Tuhan kami yang begitu baik kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan. Terima kasih. Sungguh kami hendak memuji memuliakan nama-Mu. Kami bawa hati kami penuhi dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami semua dan layakkan kami. Engkaulah yang kami andalkan, menguatkan kami. Engkaulah yang kami andalkan, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh fokus memuji dan memuliakan nama-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan Tata
kuat kuasa-Mu. Kaulah yang memenuhi hidup kami dengan kebaikan surga. Kami berharap Tuhan hanya kepada Tuhan. Bahkan pergumulan kami, kerinduan hati kami bawa ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya hanya Allah kunci jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami hendak memuji-Mu lebih lagi, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Sebab kami percaya Kau Allah yang baik, yang mengiringi setiap hari-hari kami, bahkan memberikan hari terbaik dalam hidup kami. Kami sambut ya Tuhan hari terbaik-Mu dalam hidup kami. Esok hari kami percaya rancangan terindah mulai Engkau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap jemaat-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Mari jemaat sama-sama katakan haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita puji Tuhan kita hari terbaik. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia berikan rancangan terindah. Haleluya. Katakan. Ada di tangan-Mu, rancangan yang terindah. Tak hanya saja yang ku terima. Katakan walau tubuhku
Haleluya. Ada sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Karena Tuhan telah merancangkan hari terbaik, jangan ragu ikut Tuhan. Katakan, tiada kurang. Karena Tuhan tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Percaya bahwa baginya tak ada yang mustahil. Penuh jiwa. Sambut Yesus. Yesuslah raja dalam hidup, kekuatan kuasa bersama. Dengan Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jangan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia pegang hidup kita. Katakan. Sambut Yesus. Haleluya. Kita telah memuji-muji Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan kita. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan.
selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ngandel Gusti. Ngandel Gusti selalu. Setiap hari kami ingin berpegang kepada Tuhan, bahwa kami melekat Tuhan, bahwa kami yang rindu ini kepada Tuhan. Kami yang seperti rusa yang rindu akan sungai, biar kami saat ini dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Makasih ya Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan
Tuhan atas kemurahan-Mu saat pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan ampuni kami jikalau saat hari ini kami boleh, oh Tuhan Yesus, banyak kekurangan kami dikala kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, saat hari ini kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu turun di tengah-tengah kami saat hari ini. Urapi hamba-Mu yang menjadikan saluran berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Saudara, setiap kita pasti punya pengharapan ya. Hari ini kita bicara tentang pengharapan, saudara. Ya, karena kita punya pengharapan tentunya ya, pengharapan tentang masa depan yang lebih baik, ya. Kesehatan yang baik ya, pemulihan kesehatan mungkin, ekonomi ya, itu kan pengharapan kita, ekonominya baik, apalagi keluarganya bahagia ya, itu adalah pengharapan kita, saudara. Namun tentunya kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak juga apa yang kita harapkan kadang-kadang mengecewakan, saudara, karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Maka kalau kita merenungkan kehidupan kita ketika kita hidup di dunia yang kita tinggali ini, memang penuh dengan ketidakpastian ya. Segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap, saudara, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa hidup kita itu begitu rapuh ya. Segala sesuatu yang mungkin kita andalkan, yang kita harapkan itu bisa uang kita, bisa harta, kesehatan kita, bisa usaha kita, kesuksesan kita, kuasa yang kita miliki, ternyata bisa goyah oleh kenyataan. Nah, ketika harapan itu terjadi, ketika harapan itu tidak terjadi, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, akhirnya bisa kita kecewa, jadi bisa kita pahit hati, bisa kita tawar hati, ya bahkan bisa juga kita kehilangan arah hidup. Yang menjadi pertanyaan begini, saudara, apakah ada pengharapan yang kokoh? Kalau kita berharap kepada dunia ya seperti tadi, bisa lenyap, rapuh, saudara. Perenungan kita, apakah ada harapan yang kokoh, yang benar-benar kokoh dalam hidup ini? Adakah pengharapan yang benar-benar teguh, tidak bergantung kepada situasi? Ketika situasi berubah, apakah pengharapan kita tetap meyakini pengharapan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menemukan jawabannya dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Mari kita buka kitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Kita akan membaca bergantian, saya dan saudara. Saya akan baca ayat 11, Bapak Ibu Saudara yang ke-12, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang 14. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, Efesus pasal 1 ayat 11, saya akan mulai begini firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14 bersama-sama.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Yang berbahagia yang membaca firman, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, ya sama seperti saya sebutkan tadi, setiap kita pasti punya pengharapan. Harapan ini menjadi salah satu elemen yang penting yang membentuk cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Harapan terhadap sesuatu sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari ini. Apa yang kita harapkan itu sangat menentukan bagaimana kita menentukan langkah kita juga saat ini, saudara. Saya memberikan ilustrasi di bagian awal ini. Saudara, ketika saya menyuruh 2 orang bekerja, saya suruh 2 orang bekerja dalam satu lingkungan yang gak enak, ruangannya, anggap saja ruangannya kecil, panas, tanpa AC, dan di situ berantakan, saudara. Saya suruh orang ini bekerja untuk mengerjakan sesuatu di tempat ini, 2 orang ini. Tugasnya lumayan berat untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Tetapi saya akan membuat perbedaan begini. Orang pertama, saya berkata begini, nanti setelah kamu beres ini semua, ya, kamu akan aku kasih 20.000. Ruangannya sempit, panas, pekerjaannya lumayan berantakan begitu. Kemudian saya menjanjikan nanti setelah selesai kamu akan aku kasih upah 20.000. Ya 200 katanya. Ya oke, 200 lah. Sekarang enggak zaman ya, 20 ya, 200 lah. Ya oke lah. 200.000. Kemudian saya akan bicara kepada yang lain, yang satunya, teman, kamu selesaikan ini dengan baik ya. Nanti setelah ini selesai, kamu aku kasih 2 juta. Yang satu 200.000, yang satu 2 juta. Saudara. Nah, saudara, sekarang saudara bisa bayangkan apa respon mereka. Bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu, saudara? Responnya bagaimana? Dia yang mendapat orang pertama yang mungkin yang hanya dapat 200.000 karena pekerjaannya berat, di situ wah terlalu berat, saudara, dan mungkin ruangannya kecil, berantakan sama sekali gitu ya. Dia akan mengerjakan itu dengan apa ya, agak kesal, agak menggerutu, ini pekerjaan terlalu berat. Dengan upah 200.000 ini apa untungnya gitu ya. Setiap detik yang dia lakukan, setiap detik yang dia kerjakan itu hanya ada sungut-sungut, ngomel, dan mungkin dia melakukannya pun dengan sembarangan, saudara. Yang penting kerja. Dia tidak akan melakukan pekerjaan itu dengan maksimal. Sementara orang kedua, kondisinya sama, pekerjaannya sama, suasananya sama, tempatnya sama. Ketika saya berkata kamu habis ini saya kasih 2 juta, maka dia akan bekerja dengan bagaimana, saudara? Tentunya berbeda ya dengan orang pertama. Dia bekerja dengan senyuman, saudara. Mungkin siul-siul begitu ya, gitu ya. Karena dia berharap nanti setelah selesai 2 juta. Dia melakukan dengan hati yang gembira, dengan hati yang ringan, gitu ya. Dan dia akan melakukan sesuatu yang baik, saya percaya. Dia kerjakan pekerjaan itu dengan baik, karena dia tahu apa yang dia hadapi saat ini, apa yang dia kerjakan saat ini, yang dia lakukan saat ini itu sepadan nanti dengan apa yang dia dapat, saudara, 2 juta. Sementara yang ini cuma 200.000. Nah, saudara, ketika saya membawa saudara kepada ilustrasi ini menunjukkan bahwa bagaimana cara memandang kita ke depan, masa depan kita, harapan kita ke depan ternyata mempengaruhi bagaimana kita menghadapi hidup hari ini. Pengharapan kita ke depan itu memiliki kekuatan untuk menopang kita menjalani apa yang kita kerjakan hari ini. Amin. Nah, dalam khotbah ini kita akan merenungkan 3 hal. 3 dimensi pengharapan sejati di dalam Kristus. Yang pertama, pengharapan yang sejati itu bukan pengharapan yang
sembrono, bukan pengharapan yang ngawur, bukan pengharapan yang tanpa dasar. Tetapi pengharapan kita itu pengharapan yang berdasar kepada rencana kekekalan Allah. Yang kedua, pengharapan yang sejati itu ternyata bisa membawa kepada kita untuk mengubah hidup kita hari ini, mengubah hidup kita saat ini. Kita punya tujuan yang berbeda hari ini, saudara. Dan yang ketiga, nanti kita akan bicara bahwa pengharapan yang sejati itu memberikan satu keyakinan tentang masa depan kita yang kekal, saudara. Yang pertama, pengharapan berdasarkan rencana Allah yang kekal. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bapak Ibu saudaraku, di sini kita menemukan kata ditentukan. Kami yang dari semula ditentukan. Artinya Allah sudah merancang sebelumnya. Allah sudah menetapkan masa depan kita sejak dari kekekalan. Maka hidup kita sebagai orang percaya bukanlah sesuatu yang muncul kebetulan, bukanlah sembarangan tanpa dasar, saudara. Tetapi pengharapan kita itu bergantung pada kekekalan Allah, pada rencana kekal Allah, ya. Bukan bergantung kepada keberuntungan, bukan bergantung kepada usaha kita sebagai manusia, bukan, melainkan berakar pada kehendak Allah yang berdaulat. Ini didasarkan pada rencana Allah yang kekal, yang bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan Allah tidak pernah berubah, saudara. Maka rencananya tidak akan pernah tergoyahkan. Rencananya pasti terlaksana. Kemarin sudah bicara tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Ini sebenarnya lanjutannya, saudara. Kalau kita membaca Efesus pasal 1 ayat 11, ini di sini akan tertulis bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berjalan sesuai dengan keputusan dan kehendak Allah. Jadi Tuhan bukan hanya merancang keselamatan kita, tetapi juga sang perancang segala sesuatu detail dalam hidup kita. Dia bukan hanya memberikan keselamatan, merancang keselamatan kita, tapi dia juga merancang jalan hidup kita detail. Setiap langkah kita, amin. Setiap langkah kita yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, bahkan setiap tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan dan kedaulatan Tuhan, amin. Maka seperti kemarin saya sudah memberikan gambaran ya, ketika kita melihat orang yang menyulam itu ya, dari bawah itu tidak karuan. Tetapi sebenarnya Tuhan itu punya rancangan yang baik. Ketika kita melihat secara keseluruhan, ketika nanti kita di surga, kita akan melihat segala sesuatu ternyata indah. Tujuannya baik. Walaupun kadang kita tidak memahami cara kerjanya Tuhan, saudara. Ya sama seperti seorang penenun yang menyusun benang-benang menjadi kain yang indah tadi. Allah sedang menenun kisah hidup kita untuk satu tujuan bagi kemuliaannya, amin. Untuk satu tujuan yang baik, satu tujuan yang indah, saudara. Dan setiap peristiwa, baik suka, baik duka, itu adalah bagian dari cerita besar Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun peran kita hari ini, ya semua itu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau kita mencermati ayat ini, Efesus pasal 1 ayat 11 ini, saudara, ini adalah satu kata yang pasif gitu ya. Paulus menggunakan istilah dalam bentuk pasif ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini hanya penerima ya.
Allah yang lebih aktif, dia yang dari semula menentukan. Tuhan yang dari semula itu merancang segala sesuatu. Artinya Tuhan lebih aktif, kita yang pasif. Kita hanya menerima segala sesuatu. Ketika Allah memilih kita, mengasihi kita, itu Allah yang aktif. Dia yang lebih dulu mulai, saudara. Bukan karena kita layak, ya bukan karena kita ini hebat, bukan, tetapi semata-mata karena kasihnya yang tidak terbatas. Amin. Nah, ayat ini memberikan satu penegasan bahwa apa yang kita terima itu ternyata bukan usaha kita atau pencapaian kita atau karena kita yang hebat, bukan, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia yang merancang dari kekekalan, saudara. Maka pengharapan kita di dalam Tuhan, pengharapan yang sejati itu bukan pengharapan sembarangan, bukan pengharapan yang tanpa dasar. Pengharapan kita itu punya dasar. Allah sudah merancang yang baik atas hidup kita. Amin. Itu dasarnya, saudara. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Allah juga menegaskan ketika dia memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8 ini memberikan satu penjelasan kepada kita bagaimana Tuhan itu memilih bangsa Israel. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena apa lebih banyak jumlahmu, bukan. Lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Jadi bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena bangsa yang besar, bukan, tetapi disebutkan justru dia adalah bangsa yang paling kecil. Itu dipilih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Saudara, ditegaskan bahwa Allah memilih bangsa Israel bukan karena jumlah mereka, bukan karena mereka besar atau kualitas mereka yang baik, yang istimewa, bukan. Melainkan semata-mata disebutkan karena kasih. Karena kasih Allah dan karena janjinya yang sudah diberikan kepada nenek moyangnya. Nah, saudara, demikian juga dengan kita, kasih Allah kepada kita tidak didasarkan pada kelebihan kita, karena prestasi kita, bukan, tetapi karena itu murni keputusannya untuk mengasihi kita. Jadi kita dikasih bukan karena kita istimewa, tetapi karena Allah adalah kasih itu sendiri. Amin. Maka pengharapan yang sejati tidak tergantung kepada kekuatan kita atau kemampuan kita, tidak, tetapi pada kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah itu. Pengharapan yang didasarkan pada kasih Allah dan janji Allah memberikan satu ketenangan, rasa aman yang sejati. Ya, kalau kita meyakini ini bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu sudah direncanakan Tuhan, dasarnya adalah rencana kekal Allah, maka hidup kita aman. Amin. Hidup kita damai, hidup kita pasti tenang. Ya, sama seperti sebuah jangkar yang menahan kapal di tengah badai, saudara. Demikian juga kasih Allah menjadi jangkar yang kokoh bagi pengharapan kita. Allah tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga membuktikan kesetiaannya dari dahulu sampai sekarang. Dan itu berlaku sampai selamanya, saudara. Maka yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita, yang perlu menjadi pertanyaan perenungan dalam hidup kita sekarang ini, ya, di manakah kita meletakkan pengharapan kita? Apakah kita mengandalkan kekuatan manusia? Apakah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri? Ataukah kita belajar sepenuhnya mengandalkan Allah yang setia itu? Sudahkah kita menjadikan Allah satu-satunya sumber pengharapan kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi hal yang tidak bisa kita pahami. Mungkin
rencana kita gagal. Hari ini mungkin kita sedang ada kelemahan tubuh, sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, kita ada kehilangan dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang gagal dalam hidup kita. Tetapi saudara, kita mesti ingat Allah tetap bekerja. Amin. Pengharapan kita berdiri di atas rencana yang kekal dan penuh kasih. Jadi bukan pengharapan yang ngawur, bukan pengharapan yang tanpa dasar. Meskipun dunia terus berubah, banyak hal yang tidak pasti yang kita hadapi, namun kita dapat menemukan satu pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal, yang bersumber dari Allah yang setia dan yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Jadi saudara, pengharapan kita itu dasarnya adalah rencana kekal Allah. Kalau Tuhan yang merencanakan, pasti semua terlaksana. Amin. Semua tergenapi. Karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya dalam hidup kita. Yang kedua, kita tiba di poin kedua, pengharapan yang sejati mengubahkan hidup kita saat ini. Efesus pasal 1:12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang percaya yang menaruh harapan pada Kristus, yakni mereka yang menerima Injil dan percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak sia-sia. Amin. Kenapa? Hidupnya itu ada tujuannya yang jelas. Kemarin kita bawa anak-anak muda camp ya, Jambore Youth di Salatiga. Wah, anak-anak muda ini begitu semangat ya. Mereka diberikan dasar bagaimana hidup mereka harus punya tujuan. Mendatangkan pembicara anak muda ya, umurnya masih 17 tahun tapi sudah jadi pengusaha dua perusahaan saudara. Jadi idolanya ya. Jadi anak masih 17 tahun dia kasih orang tuanya itu dia kasih hadiah kepada orang tuanya itu ya, yang diceritakan itu dia kasih hadiah mobil ayahnya sampai nangis ya. Jadi ayahnya tidak menduga, dia begitu turun dari bandara gitu diajak ke dealer, ayahnya suruh milih, kemudian dia kasih jam tangan yang harganya 2,2 M. Saya tidak bisa membayangkan jam tangan seperti apa ya 2,2 M. Jadi rupanya dia punya tujuan apa? Waktu dia sekolah ya, dia uang sangunya itu lebih kecil dari temannya. Maka dia berpikir bagaimana aku punya uang saku yang lebih besar dari temanku gitu loh. Dasarnya cuma itu. Akhirnya karena dia memang orangnya pandai gitu ya. Jadi dia umur 10 tahun sudah buka usaha, saudara. Buka usaha di pinggir jalan, warung kemarin soto atau orang apa ya itu ya, di pinggir jalan gitu. Nah, itu berjalan terus. Dan sekarang sudah punya 2 perusahaan. Ya salah satunya dia menguasai di PT Pelni ya, 5.000 kapal itu ada dalam suplainya dia. Perusahaan dia menyuplai 5.000 kapal Pelni, KAI juga dia yang perusahaan mie yang besar itu di Indonesia itu ya, dia suplai sambelnya, perusahaan begitu, kerupuk dan sambel, tapi menguasai Indonesia saudara. Dan ini juga dia sedang ke luar negeri. Umurnya masih 17 tahun, masih SMA saudara. Dia memberikan motivasi supaya kita itu punya tujuan, hidup itu bukan hanya sekedar hidup. Maka hidup kita ketika kita punya pengharapan yang sejati dalam Tuhan harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat yang ke-12 tadi ya. Supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Artinya apa saudara? Hidup orang percaya sekarang harus menjadi cerminan dari kemuliaan Allah. Amin. Hidup orang percaya itu harus menjadi bukti hidup dari kasih karunia Allah dan kebenaran Allah. Kita ini menjadi cerminan, menjadi bukti yang hidup saudara. Bahwa pengharapan di dalam Kristus itu harusnya mengubah tujuan hidup kita. Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan lebih baik, lebih dekat,
Ya mungkin kita masih asal-asalan di dalam Tuhan, atau mungkin sebelum kita mengenal Kristus, maka tujuan hidup kita biasanya itu pusatnya itu kepada pribadi, saudara. Mengejar kesenangan pribadi. Yang penting aku senang. Mengejar ambisi dunia, mengejar kepentingan diri sendiri, itu biasanya begitu. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan yang sejati dalam Kristus, pusat hidupnya berubah, fokusnya berubah. Maka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 nanti dibaca sendiri, Kristus telah mati untuk kita, untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya orang percaya hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah fokusnya. Amin. Ia sadar bahwa hidup ini hanya sementara, saudara. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk melayani Tuhan, untuk kita hidup benar di dalam Tuhan, hidup bagi Tuhan dan sesama. Amin. Jadi mari kita evaluasi hidup kita, saudara. Apakah kita hidup ini bagi kemuliaan Allah, atau hanya kita mengejar kenyamanan diri sendiri, pencapaian pribadi, pengakuan orang? Orang yang punya pengharapan sejati dalam Tuhan, hidupnya berubah hari ini, saudara. Amin. Tujuannya berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengharapan yang sejati itu akan membentuk karakter kita dan perilaku kita, saudara. Jadi pengharapan ini bukan hanya konsep rohani, tetapi kuasa yang mengubah hidup kita, hidup sehari-hari kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Artinya apa, saudara? Pengharapan kita akan Kristus mendorong kita untuk hidup di dalam kudusan, hidup di dalam kebenaran. Artinya harapan kita itu membentuk karakter kita dan perilaku kita hari ini. Ketika kita berharap pada janji-janjinya, kita mulai menyesuaikan hidup kita dengan karakternya Kristus. Amin. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan yang mengubah kita hari ini itu adalah hidup kita itu harus hidup yang berintegritas. Integritas sebagai anak Allah, bukan seperti orang dunia. Pengharapan kita harus memberikan kepada kita komitmen untuk kita menjadi pelaku firman. Amin. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pengharapan kita di dalam Kristus harusnya membentuk karakter kita untuk kita sabar menghadapi penderitaan. Ketika ada masalah, ada pergumulan, kita tidak cepat putus asa, kita tidak cepat ngomel-ngomel, tetapi kita sabar. Amin. Pengharapan kita di dalam Kristus itu harusnya membentuk karakter kita untuk kita rendah hati meskipun kita berhasil. Setuju? Meskipun kita sudah berhasil. Jadi tidak sombong, karena kebanyakan orang kalau sudah berhasil kesombongan muncul, keangkuhan muncul. Tetapi orang yang punya pengharapan sejati dalam Tuhan mengubah karakternya hari ini, dia akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Karakternya rendah hati, jujur, setia, sabar, itu mengubah hidup kita, saudara. Pengharapan kita di dalam Kristus harusnya menjadikan kesaksian bagi kemuliaannya. Di sini Paulus menulis boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, yang bagian C tadi ya. Nah, kata ini berarti bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi cermin bagi kemuliaan Allah di dunia ini, saudara. Jadi kehidupan kita, perkataan kita, sikap kita, reaksi kita, tindakan kita, perilaku kita, itu seharusnya dilihat orang, ya orang itu boleh melihat Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Ini yang mengubah hidup kita hari ini, saudara. Tujuannya berubah, bukan untuk diriku tetapi untuk memuliakan nama Tuhan.
Maka Matius pasal 5 ayat 16 itu berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, dalam konteks masa-masa sulit ya, hari-hari ini, dunia melihat bagaimana kita tetap berpengharapan saat menderita. Harusnya begitu. Meskipun sulit, orang di luar sana boleh melihat bahwa kita itu punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Iman kita itu harusnya menjadi kesaksian bagi orang lain yang di luar sana. Nah, perenungannya, apakah kehidupan kita saat ini sudah menjadi puji-pujian bagi Allah atau justru menjadi batu sandungan? Sudahkah ketika orang melihat hidup kita itu mereka memuliakan nama Tuhan atau belum? Apakah orang lain bisa melihat pengharapan saya, pengharapan kita semua di dalam Kristus ini, tetap kita bisa memberikan kemuliaan buat nama Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, meskipun kadang kita menghadapi tantangan. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus tidak hanya tentang masa depan, tetapi mengubah hidup kita hari ini, sekarang ini, saat ini, saudara. Ia memberikan arah, pengharapan ini memberikan arah, memberikan makna, memberikan tujuan yang baru dalam hidup kita, membentuk karakter kita, membentuk gaya hidup kita, dan akhirnya ini menjadikan kita sebagai saksi Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, pengharapan sejati di dalam Kristus itu memberikan keyakinan kita akan masa depan kita. Jadi pengharapan kita itu memberikan pengaruh dalam hidup kita hari ini, tetapi juga memberikan keyakinan akan masa depan kita nanti. Ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita. Saudara, dalam budaya kuno, ya, meterai itu apa? Segel ya. Ini digunakan sebagai apa? Segel atau meterai digunakan sebagai untuk tanda kepemilikan, betul ya? Tanda kepemilikan, menandai siapa yang menjadi pemilik suatu barang. Saudara tahu kalau binatang itu, anjing atau kucing itu segelnya apa, saudara? Meterainya. Tahu ya? Dia pasti ke suatu tempat, kemudian dia kencing di situ. Wah, itu menandakan tempat wilayahnya. Ini biasanya begitu ya. Kalau kucing atau anjingnya biasanya begitu. Meterainya. Nah, kita meterainya Roh Kudus, saudara. Artinya bahwa ini menjadi tanda kepemilikan. Siapa yang menjadi pemilik barang itu? Tanda keamanan. Jadi kalau sesuatu dimeterai, disegel, artinya bahwa ini aman. Hanya orang yang berwenang yang boleh membuka, yang boleh mengetahui. Betul ya? Kalau anak-anak SD, anak-anak SMP itu ada tes, dokumennya itu masih disegel. Yang berhak membuka hanya guru pada waktu itu, pada waktu yang menjaga, guru jaganya. Yang lain tidak boleh. Tanda keaslian bahwa itu resmi, bahwa itu sah, itu asli. Ini meterai, saudara. Nah, di dalam konteks ini Allah memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kita ini adalah milik Allah secara sah. Amin. Keselamatan kita itu dijamin oleh otoritas Allah sendiri, oleh kuasa Allah sendiri, dan kehadiran Roh Kudus ini menunjukkan bahwa iman kita itu iman yang benar, saudara. Iman kita itu iman yang asli di hadapan Tuhan. Maka kita tidak perlu terus hidup dalam keraguan, saudara, atau ketakutan atau kekhawatiran. Bagaimana masa depan kita? Tidak perlu. Apalagi keselamatan kita dijamin Tuhan, karena Tuhan sudah menyegel, memeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus juga menjadi jaminan warisan kekal kita. Jadi Roh Kudus menjadi jaminan. Jaminan itu uang muka,
ya. Panjer. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau beli sesuatu ya kemudian akan memberikan DP atau down payment ya. Awal dari segala sesuatu yang nantinya lebih besar. Betul ya? Misalnya ya ketika saya membeli sesuatu itu tanda jadinya saya kasih sekian gitu ya. Artinya bahwa ini jadi. Akan ada sesuatu yang lebih besar nanti. Bagian dari awal yang nantinya akan lebih besar yang akan datang. Jaminan bahwa seluruh bagian itu nanti akan kita terima. Meskipun kita baru membayar sepersekiannya. Artinya Roh Kudus adalah tanda awal bahwa kita menerima keselamatan dan kemuliaan sepenuhnya saat Kristus datang kembali nanti. Kehadirannya sekarang di dalam kita, Roh Kudus ini adalah jaminan dan bukti bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, saudara. Sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah dijamin. Jadi saudara, meskipun hari-hari ini mungkin kita masih menghadapi penderitaan, kelemahan, ada banyak godaan, kita tidak perlu ragu tentang masa depan kita. Amin. Karena Allah sudah memberikan jaminannya melalui Roh Kudusnya. Saudara, jangan biarkan keadaan kita sekarang mencuri keyakinan kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah jaminan bagi kemuliaan Allah, kemuliaan kekal yang sudah disediakan bagi kita nanti. Selanjutnya Roh Kudus meneguhkan kita bahwa masa depan kita aman. Keyakinan ini menghasilkan damai dan pengharapan. Jadi karena Allah telah memeteraikan dan menjamin kita, dengan Roh Kudus kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Meskipun di luar sana tidak stabil, meskipun di luar sana di sana banyak guncangan, ya, kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan keyakinan bahwa apa yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan nanti. Ini hanya sementara, memberikan kepada kita suatu pengharapan yang aktif, hidup dengan semangat dan iman. Amin. Tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 4 ayat 16 itu memberikan satu jaminan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya nanti. Dengan kata lain, saudara, pengharapan di dalam Kristus bukan hanya ilusi, tetapi ini adalah satu kepastian di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini? Apakah kita hidup dalam keraguan akan janji Allah hari-hari ini? Biarlah Roh Kudus hari ini meneguhkan kita. Amin. Bahwa masa depan kita itu aman. Masa depan kita itu pasti di dalam Kristus, saudara. Saudara, pengharapan yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Dunia ini tidak bisa memberikan jaminan yang pasti. Uang kita bisa habis, betul? Jabatan kita bisa hilang, yang punya jabatan, yang punya profesi bisa hilang. Kesehatan kita bisa rapuh. Relasi kita dengan sesama bisa retak. Usaha kita bisa gagal. Tetapi pengharapan di dalam Yesus itu pasti. Amin. Tidak akan pernah mengecewakan kita. Minta tolong dibacakan Roma 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama Roma 5 ayat yang kelima. Bisa ketemu, katakan amin. Ya, Roma 5 ayat kelima begini firman Tuhan 2-3. Pengharapan tidak mengecewakan
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, pengharapan kita itu pasti, pengharapan kita tidak mengecewakan di dalam Kristus. Kalau hari ini mungkin kita hidup merasa tidak punya arah, kita kecewa dengan keadaan, kita takut menghadapi masa depan, tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Di dalam Kristus kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi jaminan bagi bagian kita di masa yang akan datang. Maka saudara, pandanglah kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus sudah mati menebus kita, menebus dosa dan kehampaan kita. Ia bangkit dari kematian untuk memberikan kepada kita satu hidup yang baru dan penuh pengharapan. Ia bukan hanya bangkit, tetapi dia juga naik ke surga, memberikan kepada kita Roh Kudus, memberikan jaminan bahwa masa depan kita aman di dalam Tuhan. Saudara, jika hari ini kita belum menaruh harapan kepada Kristus, maka hari ini adalah saatnya. Saat ini adalah waktunya yang tepat untuk kita kembali mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kembali untuk percaya kepada Tuhan. Terimalah Yesus hari ini. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Bukan hanya supaya kita selamat di akhirnya, tetapi supaya hidupmu, hidup kita, hidup saya dan saudara hari ini diubahkan Tuhan. Supaya masa depan kita itu dipenuhi dengan kepastian. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa, saudara. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa yang kurang, saudara, kalau kita sudah menerima kuasa sebagai anak-anak Allah? Kemenangannya itu menjadi kemenangan kita, saudara. Ketika Kristus bangkit, kita juga menerima kuasa yang sama. Jangan menaruh pengharapan kepada hal yang fana, saudara. Jangan lagi kejar yang fana, tetapi kejarlah yang kekal. Amin. Pengharapan yang sejati hanya di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan naik ke satu pujian. Merindu
yang mengalir, segarkan jiwaku Tuhan. Engkau Yesus, Engkau pengharapanku. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, seperti sungai kehidupan yang mengalir. Segarkan jiwaku Engkau Yesus, pengharapanku, sembah Kau. Sekali lagi, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir. Segarkan jiwaku Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku, sembah. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku, sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seringkali kami salah berharap Tuhan. Kami menyadari kadang-kadang kami menaruh pengharapan pada hal-hal yang sementara. Kami kadang menaruh harapan kepada hal yang mudah goyah, yang rapuh, yang ada pada dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau telah mati untuk menebus dosaku. Engkau telah bangkit untuk memberikan kepadaku hidup yang baru. Engkau naik ke surga memberikan kepada kami jaminan akan masa depan yang baik. Roh Kudus turun atas kehidupan setiap kami. Maka Tuhan, ampunilah kami semua. Ubahlah kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau menjadi milik kepunyaan-Mu, hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setelah firman-Mu disampaikan hari ini, meteraikan firman ini, Roh Kudus yang terus menerjemahkan di dalam hati kami, di dalam batin kami, dan memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, yang tidak sia-sia. Pengharapan sejati yang hanya di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu sudah Engkau rancangkan sejak kekekalan. Tuhan sudah punya rancangan yang baik atas hidup kami. Biarlah pengharapan kami itu juga mengubahkan hidup kami hari ini untuk kami memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pengharapan kami itu Tuhan memberikan kepada kami jaminan kepastian. Masa depan kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu adalah jadwal ibadah doa dan puasa tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti Komsel Permata bertempat di tempatnya Ibu Tina, ya. Jadi kemarin yang jadwalnya di Ibu Tina kita geser ke gereja. Nanti Kamis kita bertempat di rumahnya Ibu Tina jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat ada Jumat ceria, karena sekolah minggu akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai, supaya mereka dibekali dengan roh yang menyala-nyala untuk Tuhan sana. Dan
mereka ini adalah penopang gereja, saudara ya. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu adalah penopang pertumbuhan gereja. Maka kita harus memberikan satu perhatian yang penuh kepada mereka, perhatian yang baik ya, karena masa depan gereja ini ada di tangan mereka, saudara. Amin. Ya, mari kita support mereka, kita dukung mereka untuk bertumbuh dalam iman ya, sehingga nanti gereja ini menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan berkati, kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir bersama-sama untuk kita merayakan sukacita kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah pagi hari dalam doa. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, kita sekali lagi akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau bersepakat berdoa bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini sudah datang di hadapan-Mu. Mungkin datang dengan segala beban persoalan, segala pergumulan dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, apapun pergumulan umat-Mu hari ini, kami bawa datang di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang berjanji bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Maka kami pulang membawa pengharapan itu, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan kuasa iblis, setan, roh jahat mencuri pengharapan itu, membuat kami kecewa, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menjamin pengharapan kami. Yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di dalam pemulihan, Tuhan pemulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Kini, Bu Markamah, Bu Carik, Bu Parti, Pak Dianto, Pak Uskaria, Ibu dari Ibu Agustina. Siapapun Tuhan yang dalam pemulihan karena kelemahan tubuhnya, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dengan sempurna. Sebab kami meyakini tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, mereka yang bukan keturunan beri keturunan, mereka yang bukan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan yang daripada Tuhan, mereka yang bukan pekerjaan beri pekerjaan. Apapun pergumulan umat-Mu hari ini, kami percaya Engkau Allah yang berikan jalan keluar, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Berikan mereka hikmat, roh takut Tuhan. Kami berdoa berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari kerusuhan, dari perpecahan, dari niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab. Segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini hanya Tuhan yang berkehendak. Apa yang tidak kehendak Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Wonogiri, berkati Prajimantor, Iromoko di mana kami tinggal. Lawatan-Mu terjadi, curahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-Mu, terutama gereja di mana kami berhimpun dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, berdampak, nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pelayanan malaikat terjadi atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Kerinduan kami gereja ini bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya di dalam Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mari kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik atas kehidupan kami semua. Tuhan yang memberkati apa yang Kau kerjakan, sawah, ladang, ternak, usaha, itu dalam berkat Tuhan yang membawa Engkau naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Nya. Tuhan yang memberkati hidup nikah kita semua, anak-anak kita, suami istri kita ada dalam berkat Tuhan. Kehidupan rumah tangga kita akan dijagai Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Yang sekolah akan diberikan hikmat kepada daripada Tuhan, hikmat yang membuat 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman seusianya. Masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Angkatlah tanganmu, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.